Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Anil Matrinur, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Republik Indonesia. Dan kita masih membahas mengulik berbagai insentif perpajakan bagi UMKM dan juga karyawan. Pak Anil Matrin, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Anil Matrin, saya cukup tertarik kepada insentif untuk UMKM nih Pak. Ketika saya memposisikan diri sebagai salah seorang pelaku UMKM begitu, ingin memanfaatkan insentif ini, tahapan apa yang harus saya lakukan? Halo? Ya, halo. Ya. Gimana Mas, bisa diulangi? Ya. Ketika saya memposisikan sebagai pelaku UMKM, ingin memanfaatkan insentif ini Pak, tahapan apa atau bagaimana caranya yang akan saya lalui atau akan saya lakukan? Ya, jadi untuk sebagai UMKM, untuk memanfaatkan insentif ini, ya, jadi para pelaku tidak perlu mengajukan surat keterangan untuk pembebasan biasa kita kenal dengan PPh final pasal PP 23 ya. Tapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan melalui situs pajak.go.id. Nah, oleh karena itu dia tidak perlu lagi membayar pajak. Jadi hanya laporan saja. Baik. Kondisi dari UMKM masing-masing tentu berbeda, Pak. Mungkin dari sisi administrasinya mungkin juga beragam begitu, Pak Anil Matrin. Bagaimana dengan UMKM yang laporan realisasi pajaknya tidak lengkap atau yang sempat tidak membayar pajak? Nah, untuk yang tidak menyampaikan laporan realisasinya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, ya, jadi paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, ini dia tidak dapat memanfaatkan insentif untuk PPh final ditanggung pemerintah ini untuk masa pajak yang bersangkutan. Jadi memang dipersyaratkan untuk melaporkan sebelum tanggal 20 di bulan berikutnya. Baik. Bagaimana dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak sampai sejauh ini, Pak? Terutama bagi para pelaku UMKM ini. Ya, jadi kami tentunya melakukan sosialisasi melalui baik media sosial, media cetak dan media elektronik kepada wajib pajak. Kami juga mengirimkan email blasting pada para UMKM melalui kanwil-kanwil ataupun kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian. Baik, dalam hal ini insentif pajak UMKM ini juga lanjutan dari 2020 lalu? Iya. Pak Anil Matrin, bagaimana evaluasinya Pak di sepanjang 2020? Pelaksanaannya seperti apa? Baik, untuk sepanjang tahun 2020, ya, untuk UMKM khususnya itu ada 248.275 UMKM yang memanfaatkan insentif pajak tersebut dengan total nilai sebanyak 670 miliar, Mas, kurang lebih. Begitu. Sesuai dengan target yang ditetapkan, Pak Anil Matrin? Kalau target, tentunya kami menginginkan para UMKM ini masih banyak yang dapat mengikuti begitu, sehingga ini dapat menstimulus ekonomi secara keseluruhan. Artinya di 2021 akan ada penambahan begitu, Pak? Ya, betul. Di 2021 pun bisa saya sampaikan di sini, Mas, bahwa misalnya seperti untuk PPN ya, ini kami menambahkan klasifikasi industrinya dari hanya 716 industri, ini menjadi 725 industri.
untuk perusahaan-perusahaan yang kita ya. Demikian. Baik, 716 ditambah dengan 725 bidang usaha begitu yang dapat memanfaatkan insentif ini. Ya, saat ini diberikan 725. Baik. Balik lagi ke UMKM tadi, Pak Nel Madrin. Dengan pelaksanaan di 2020 evaluasinya tadi juga ada beberapa UMKM yang memanfaatkan dari insentif ini begitu. Kemudian evaluasi dari dampaknya seperti apa bagi para pelaku UMKM, Pak Nel Madrin? Nah tentunya dampaknya sudah cukup jelas ya. Jadi dalam baik untuk UMKM maupun untuk WP karyawan. Iya. Ini dimaksudkan pemberian fasilitas ditanggung pemerintah, tentunya ini akan dapat menambah likuiditas bagi UMKM untuk menjalankan usahanya dan juga secara tidak langsung memberikan stimulus dengan cara meningkatkan daya beli, baik itu untuk UMKM maupun untuk karyawan. Baik, di luar dari insentif pajak UMKM, kemudian juga Anda sudah singgung tadi insentif PPN dari perluasan 716 bidang usaha menjadi 725. Yang menarik juga untuk wajib pajak yang bergerak dalam sektor konstruksi juga diberikan insentif ini. Bisa dijelaskan tidak, Pak? Oke, jadi untuk konstruksi ini adalah insentif yang diberikan kepada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh konstruksi yang tergolong di dalam penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Jadi kalau di tingkat P3 3AI, yaitu meliputi perkumpulan petani pemakai air dan juga gabungan dari perkumpulan petani pemakai air serta induk perkumpulan petani pemakai air. Baik, lebih ke sasarannya kepada mereka yang dalam hal ini benar-benar membutuhkan insentif dan terkena dampak dari pandemi COVID-19 dalam sektor konstruksi ini. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Nel Madrin, di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas sejauh mana pemberian insentif ini, apakah ini akan memberikan dampak kepada dari sisi penerimaan di 2021, dan nanti kita juga akan bahas bagaimana prospek penerimaan pajak di 2021 ini. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.